Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tri Mulyani Ling. Pagi ini saya berada di sebuah ladang bambu. Kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis bambu. Bambu yang saat ini sudah mulai ditinggalkan sebagai bahan baku perabot maupun bahan baku dalam pembuatan rumah. Ya, ternyata bambu itu ada yang tunasnya dapat dikonsumsi, namun ada pula yang tidak dapat dikonsumsi. Nah, ada beberapa bahan atau alat yang tetap harus menggunakan bambu dan tidak dapat digantikan dengan bahan lain. Nah, ini di sini ada bambu hijau ini. Bambu hijau. Bambu ini namanya bambu duri atau kalau di Jawa disebut pring ori. Tetapi ini masih muda sehingga berwarna hijau. Ini tampak ada banyak duri di ranting-rantingnya. Bambu duri atau pring ori ini tunasnya atau rebungnya enak dikonsumsi. Pring ori banyak digunakan sebagai bahan bangunan. Sedangkan ini adalah pring wulung atau bambu wulung. Ketika sudah tua, batangnya berwarna ungu tua. Namun ketika masih muda, batangnya berwarna hijau. Ini ada batang yang masih dibungkus dengan kelopak atau cumpring kalau bahasa Jawanya. Tunas bambu wulung ini juga enak dikonsumsi. Tapi kalau sudah agak tinggi, tunasnya sudah tidak enak dikonsumsi. Nah, pring wulung ini banyak digunakan untuk perabot ya, seperti meja, kursi, karena warna ungu itu membuat tampilannya lebih menarik. Jadi ada pula yang membuat lukisan atau ukiran di permukaan bambu wulung ini. Selain meja kursi, ada juga tirai yang memanfaatkan pesona dari bambu wulung ini. Nah, ini ada yang cumpringnya atau kelopaknya itu masih menempel. Nah, ini rebung yang seperti ini meskipun masih belum begitu tinggi, ini sudah tidak enak dikonsumsi. Ini sudah termasuk terlalu tua. Jadi enak dikonsumsi itu kalau masih tingginya sekitar hanya 10 sampai 15 cm. Apalagi ini tunas yang sudah setinggi ini sudah tidak enak dikonsumsi. Jenis bambu lain yang rebungnya juga enak dikonsumsi adalah bambu ampel, namun di ladang ini tidak ada. Nah, biasanya rebungnya itu dikonsumsi justru ketika tunas itu sudah tumbuh meninggi. Nah, bagian ujungnya itu yang
yang dipangkas kemudian direbus dan biasanya dijual di pasar. Biasanya rebungnya berwarna kuning. Nah, bambu adalah salah satu jenis tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Bambu berkembang biak dengan tunas. Nah, ini adalah jenis bambu yang familiar. Jadi hampir di setiap tempat jenis bambu ini banyak sekali dijumpai. Nah, bambu yang ini biasanya di perdesaan sering digunakan sebagai rangka atap atau usuk. Jenis bambu ini tunasnya atau rebungnya tidak enak dikonsumsi. Jadi bambu yang ini bambu apus namanya, itu rebungnya tidak enak dikonsumsi. Jadi manfaat dari bambu ini mutlak hanya dapat dimanfaatkan ketika sudah tua. Banyak juga digunakan untuk membuat keranjang atau jenis anyaman. Nah, ini adalah bambu wulung yang masih muda. Tampak batangnya adalah berwarna hijau. Nah, ini ada penampakan unik. Jadi ada cabang bambu wulung atau carang yang pada bagian bawahnya bertumbuh daun yang sangat lebat. Nah, ini sangat jarang dijumpai. Ada penampakan yang seperti ini. Biasanya cabang dari bambu itu hanya memiliki beberapa daun saja. Nah, ini ada cabang atau disebut carang bahasa Jawanya, tetapi memiliki daun yang banyak. Nah, ini sebagian besar masih muda. Ini bambu wulungnya, tampak semuanya berwarna hijau. Bambu wulung jarang digunakan sebagai rangka atap. Jadi lebih sering digunakan untuk kepentingan seni atau sesuatu yang berbau seni seperti lukisan. Jadi permukaan bambu diukir dengan motif tertentu. Nah, ini adalah pring ori yang sudah tua. Nah, yang sudah tua batangnya tidak berwarna hijau lagi, tetapi agak berubah menjadi krem atau kecoklatan. Jenis bambu lain yang mirip dengan bambu ori atau pring ori adalah pring petung. Diameternya itu dapat mencapai 15 cm. Nah, ini yang hijau ini adalah pring ori yang masih muda. Pring ori biasanya digunakan juga sebagai tiang rumah di perdesaan, di mana pagarnya itu masih semuanya menggunakan bambu atau disebut dengan pagar gedek.